Sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Sejahtera yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang kita dasarkan dari Mazmur 121 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, yang pendeta memberi tema tidak ada yang sanggup menolong kita selain Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari-hari yang sedang kita jalani adalah hari-hari yang sangat berat. Hari-hari yang sedang kita jalani adalah hari-hari yang sangat sengit. Wajar kalau semua orang mengeluh tentang hal ini. Terus mengeluh tidak akan memberikan solusi, karena selama kita masih bernafas, kita tidak akan pernah bisa menghindar dari masalah. Kita tidak akan pernah bisa menghindar dari kesukaran. Kita tidak akan pernah bisa menghindar dari kesulitan ataupun penderitaan yang bisa datang silih berganti tanpa permisi, tanpa memandang usia, bahkan juga tanpa memandang status sosial. Belum lagi mara bahaya, ancaman, bencana yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi tanpa diduga, bahkan tidak dapat diprediksi. Di tengah hantaman badai persoalan, banyak sekali orang berusaha untuk mencari cara supaya terlepas dari masalah, mencari pertolongan ke sana kemari, dan tidak sedikit yang tergiur dengan tawaran-tawaran duniawi yang dunia ini sodorkan kepada mereka. Dan rupanya bukan jalan keluar yang didapatkan, tetapi justru mereka terjebak dalam lubang yang semakin dalam. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita patut berhati-hati. Sebagai orang percaya kita harus selektif dalam hal ini. Jangan karena kondisi terdesak lalu kita menempuh jalan pintas dan menghalalkan semua cara. Tidak peduli cara dan jalan itu menyimpang jauh dari firman Tuhan, di mana tujuannya satu, yaitu mendapatkan pertolongan secara instan. Firman Tuhan mengingatkan kita semua di dalam Yesaya 31 ayat yang pertama. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir, minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menyatakan bahwa celaka orang yang mencari pertolongan di luar Tuhan, akan celaka orang-orang yang mencari pertolongan di luar Tuhan kita. Bahkan mereka dikatakan terkutuk. Terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia. Bisa Bapak Ibu Saudara baca di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5. Sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Sejahtera yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita senantiasa mengandalkannya. Tuhan mau kita senantiasa menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Seringkali masa menunggu jawaban Tuhan adalah masa yang rawan terhadap berbagai jalan keluar yang ditawarkan oleh dunia ini. Apapun keadaannya, kita harus tetap berharap kepada pertolongan Tuhan saja. Ingat Habakuk pasal 2 ayat yang ketiga mengingatkan kita semua, apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertahan. Bahkan di dalam Ratapan pasal 3 ayat yang ke-25, firman Tuhan memberi kekuatan kepada kita semua. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang Kristen yang mudah sekali putus asa. Ada banyak orang Kristen yang gampang sekali putus asa ketika mereka diperhadapkan pada pergumulan hidup yang berat, karena mereka berpikir bahwa Tuhan tidak mempedulikan hidupnya. Saudara, itu salah besar. Tuhan tidak pernah tidak mempedulikan kita. Dia selalu memperhatikan kita. Dia selalu mempedulikan keadaan kita.
Tidak sekalipun Tuhan meninggalkan kita, dan tidak sekalipun Tuhan membiarkan umatnya bergumul sendirian. Saya mengingatkan saudara semua, Tuhan Yesus berkata di dalam Yesaya 46 ayat yang keempat, sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bahkan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur juga menegaskan bahwa penjaga Israel tidak terlelap dan tidak tertidur. Di dalam Mazmur 121 ayat 4 dijelaskan, penjaga Israel tidak terlelap dan tidak tertidur. Jika Tuhan mengizinkan kita saat ini khususnya melewati masa-masa yang sulit, itu artinya Tuhan sedang melatih kita untuk bergantung penuh kepada Tuhan. Saat ini kita semua, bahkan seluruh dunia, sedang mengalami masa-masa yang sulit. Kita harus tetap percaya kalau Tuhan mengizinkan kita di tahun 2020, di tahun yang cantik ini, melewati masa-masa yang sulit, artinya Tuhan sedang melatih kita untuk bergantung penuh kepada Dia. Oleh sebab itu, jangan pernah lari dari prosesnya Tuhan. Mungkin rasanya sakit sekali ketika proses ini kita rasakan, tetapi hal itu mendatangkan kebaikan bagi kita, sebab yang kita perlukan saat ini adalah ketekunan untuk menjalani proses tersebut. Yang kita perlukan saat ini adalah ketaatan menjalani proses tersebut. Dan ingat, proses itu, proses Tuhan itu perlu waktu dan juga perlu ketekunan. Di dalam Ibrani 10 ayat 36 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Rupanya kita melihat di sini berbeda sekali dengan dunia yang selalu menawarkan segala sesuatu yang serba instan, pertolongan, uang, kekayaan, jabatan, atau popularitas. Tergiur iming-iming bisa melipat gandakan uang atau berinvestasi dengan bunga yang sangat tinggi tanpa pikir panjang lagi. Orang-orang datang berbondong-bondong menyerahkan uangnya, dan hasilnya bukannya beruntung, tetapi malah buntung. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesulit apapun keadaan saat ini, tetap arahkan pandangan saudara kepada Tuhan. Tetap arahkan pandangan saudara kepada Tuhan. Kalau sepertinya Tuhan begitu jauh, kita harus siap mengimani kebenaran ini. Di dalam Mazmur 121 ayat yang kelima, Tuhanlah penjaga, Tuhanlah naungan di sebelah tangan kanan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di ujung dunia manapun kita tidak akan pernah menemukan pertolongan dan perlindungan yang sempurna. Dapatkah kita menjaga dan melindungi keluarga kita selama 24 jam penuh? Tidak akan pernah bisa. Perhatikan firman Tuhan di dalam Mazmur 121 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang saat ini berbakti dan beribadah di rumah saja, pertolongan dan perlindungan yang sempurna hanya kita dapatkan di dalam Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang tidak pernah terbelah. Kalau saat ini kita sedang mengalami kesulitan, kalau saat ini kita sedang merasa terhimpit, kalau saat ini kita sedang merasa tertekan, ingat, pertolongan dan perlindungan Tuhan itulah yang paling sempurna. Hanya kita dapatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Dialah Tuhan yang tidak pernah terbelah.
Dia selalu memperhatikan kita, Dia selalu melihat kita, dan Dia selalu menolong kita. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, mempercayainya dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang baru pergi berbicara membela kebenaran firman Tuhan ini akan terus tertanam di dalam hati kami, terngiang-ngiang di telinga kami, dan termeterai di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk boleh meyakini dan mempercayai bahwa di masa-masa sulit yang sedang kami hadapi saat ini, tidak ada yang sanggup menolong kami selain Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan ini. Ajari kami percaya dan yakin dengan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kami boleh diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus